Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Beberapa event turnamen sudah berakhir kawan. Tadi malam ada video Women Grand Prix yang dimenangkan oleh Women Grandmaster asal Jerman. Dan juga ada turnamen yang baru dimulai seperti Dubai Open Chess Turnamen yang akan kita ulas ini sambil menunggu Norway Chess esok lusa. Turnamen di Dubai ini ada dua kategori A dan kategori B. Pemain utamanya ada di kategori A kawan, dan turnamen ini menggunakan sistem Swiss 9 babak di mana diikuti oleh 86 peserta. Untuk kategori A-nya kawan tidak ada nama-nama Indonesia saya lihat tadi di kategori A ini. Dan untuk unggulan pertamanya ada Yu Yangyi asal Cina dengan elo standar 2729, dan tempat kedua ada Hans Niemann Moke, di tempat ketiga ada Arjun Erigaisi kawan. Itulah beberapa unggulan di turnamen ini. Kita akan ulas permainan Yu Yangyi unggulan pertama. Kebetulan di babak pertamanya permainannya sangat bagus. Idenya bisa kalian contoh nanti kawan. Mungkin nanti kita akan ulas sorenya Hans Niemann Moke. Kalau kalian tertarik melihat permainannya seperti apa, bolehlah kita ulas kawan. Tapi saya lihat tadi permainannya tidak terlalu kompleks kawan. Tapi yang kompleks ini adalah permainan Yu Yangyi. Yu Yangyi sementara ini kawan menempati ranking ke-22 dunia dan merupakan pecatur nomor 2 Cina di bawah Ding Liren. Kelahiran tahun 94, berusia 28 tahun saat ini. Dan kita langsung saja melihat permainannya Yu Yangyi. Di sini dia bertemu dengan pecatur asal Rusia, di mana elo standarnya berbeda signifikan 300 poin kawan. Yu Yangyi mengawali dengan kuda F3 rete opening, kuda F6, pion G3, pion G6, Kings Indian Tag, variasi simetrikal, gajah G2, gajah G7, ada pion D4 rokade, kemudian di sini pion D6 untuk dukungan pion pusatnya kawan, juga untuk menghentikan laju pion E ini dari putih di beberapa langkah berikutnya. Yu Yangyi mulai menyisir sisi menteri langsung sebelum mengeluarkan gajah ataupun kudanya dihentikan dengan pion A5. Barulah kuda C3. Di sini pengembangan kuda B ke D7 untuk perkuat juga posisi pion E5-nya nanti. Kalau berkembang ke peta C6 takutnya ada pion didorong maju kawan. Dan di sini pion E4 oleh Yu Yangyi, pion E5 tantang hitam. Yu Yangyi menolak dengan benteng E1, ada benteng E8. Kalau kalian menerima langsung bertukar, ya akan memberikan tempat bagi kuda di pusat kawan. Mungkin terjadi pertukaran kuda langsung, atau kuda ini cukup ke peta D4 bisa jadi pilihan, atau pion H3 terlebih dahulu. Untuk kontrol peta G4 juga bisa dilanjutkan oleh putih, mungkin berlanjut pertukaran kuda langsung. Tapi benteng E1, hitam benteng E8, dan di sini pion H3, kontrol peta G4 ini jelas kawan. Di sini pion C6. Pion B6 juga bagus dimainkan, atau pion H6. Sama juga mengcopy paste langkah dari putih untuk kontrol peta G ini kawan. Tapi memilih mengontrol peta terang dengan pion C6 kawan, agar peta-peta terang ini tidak diisi oleh kuda. Kemudian di sini gajah E3. Dan pertukaran dimulai oleh hitam, pion E pukul pion D4, mengosongkan peta E5 bagi kudanya ke depan, langsung membuka lajur E di sini kawan. Dan pion ini diambil balik oleh gajah untuk mendapatkan diagonal ini. Tidak lagi berada di sini diikuti menteri kawan, langsung direct untuk coba tekan kuda F6. Menteri C7, kemudian kuda manuver ke peta D2 kawan. Untuk perkuat posisi pionnya juga langsung membuka akses gajah untuk bermain di peta terang. Ada opsi juga permainan pion F akan dimainkan. Pion B6 dilanjut oleh hitam. Di sini kuda C4 untuk coba berasal dua pion di sini kawan. Dan dilanjut dengan langkah benteng naik ke peta E6. Kemudian dilanjut dengan pion F4. Gajah bergerak ke A6. Coba usir kuda. Kuda mundur atau kembali ke E3. Sekarang kuda mencoba manuver ke peta C5. Memberikan pressure berat bagi pion E4 ini kawan. Tentu pion ini hanya dijaga oleh 2 perwira. Sedangkan hitam menekannya dengan 3 perwira. Apakah jatuh pion ini kawan? Dibiarkan saja oleh Yu Yangyi. Dia terus mendorong pionnya kawan. Apakah diikuti 1 pion lagi? Dan kita akan temui serangan badai pion di sisi kanan nanti. Hitam menolak tidak langsung ambil pion, bermain dengan pion H6 kawan. Kenapa tidak ambil pion ini? Inilah efeknya kawan. Kalau diambil oleh salah satu kuda terlebih dahulu, ya akan diladeni oleh putih kawan. Baku hantam terjadi. Di sini gajah gelap pukul gajah gelap terlebih dahulu, diambil oleh raja. Menteri keluar ke peta D4 skak, kuda ini jatuh kawan. Lihat. Hitam akan rugi. Kalaupun mundur di sini masih ada pion G5, tetap kuda jatuh.
Mungkin pada posisi ini raja ini mundur terlebih dahulu ke petak G8, gajah akan sikat kuda. Kalau menteri kalian ancam agar tidak mencoba backup gajah ini kawan, ya simple di sini menteri masih bisa bergerak ke petak C3. Kalaupun disikat oleh benteng kawan, kuda ini akan bergerak ke D5 ancam menteri terlebih dahulu dan potensi skak juga di sini kawan nanti. Mungkin benteng pukul benteng diambil balik oleh benteng, tetap ada ancaman skak dan ada ruang gelap yang sangat terbuka di sini kawan. Kalau dilanjutkan sedikit saja, anggap contoh menteri ini bergerak ke petak A7 ataupun ke petak B7 kawan, kuda ini akan meluncur ke petak E7 skak. Dan kalau raja bergeser ke sini, menteri ke sini skak mat, jadi memaksa menteri ambil kuda kawan. Dan putih menang dengan kualitas seperti ini. Mungkin kalian punya cara bagaimana menyelamatkan perwira kalian pada posisi ini tadi kawan. Setelah menteri diancam oleh pion, banyak opsi, kuda langsung ke petak D5. Sangat merugikan jika di sini hitam langsung ambil pion ini kawan. Begitu panjangnya sudah dikalkulasi oleh hitam, itulah cara Grandmaster bermain kawan. Dari cabang variasi ataupun variasi utamanya sudah dihitung. Oleh karena itu hitam tidak berani ambil pion E4, bermain dengan pion H6. Yu Yang Yi mendorong pion H4-nya sekarang. Sudah dimulai serangan badai pion kawan, tapi yang perlu diperhatikan juga posisi raja ini juga semakin terbuka. Ada plus minusnya. Benteng turun ke E8 lanjut hitam. Yu Yang Yi mendorong pion G5-nya untuk membuat tantangan pertukaran pion di sini kawan. Ditolak dengan kuda H5, jika diterima diambil balik menggunakan pion H, kuda ke H5 dan bisa berlanjut pertukaran. Di sini diambil balik oleh raja, kuda ke F5, pion ambil kuda, menteri ambil kuda di petak H5. Tapi memilih dengan kuda ke H5 langsung dan terbuka juga diagonal gelap. Yu Yang Yi menukarkan gajah pukul gajah, dia ambil balik dengan raja. Kemudian di sini pion F5. Kira-kira langkah mana yang dipilih oleh hitam kawan? Pilihan terbaik adalah pion H pukul pion G5. Kalau pion G pukul pion F5 terlebih dahulu, ya di sini tidak ada lagi yang menjaga kuda. Tadi ada opsi juga melakukan pengorbanan seperti yang saya tunjukkan di variasi alternatif sebelumnya dengan kuda ke F5 kawan. Raja bergeser ke H7 dan di sini kalian bisa ambil pion yang ada di petak D6. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih langsung pion F5 terlebih dahulu, pion H pukul pion G5, pion H pukul pion G5 untuk dukungan pion F6 nanti di sini dan dijawab dengan pion H5 kawan. Diterima pion E pukul pion D5 dan tidak berlanjut karena masih bisa diambil balik dengan kuda. Di sini dengan terbukanya diagonal gelap kawan, menteri meluncur ke petak G3. Meluncur ke petak F4 untuk mendapatkan pion G ini menurut Stockfish lebih kuat ketimbang ke petak G3. Dan untuk antisipasi tekanan dari hitam di sini kawan, menteri ke G5, blokade akses untuk mendapatkan pion dan bertukar menteri merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih ke petak F3, dimanfaatkan menteri ambil pion G5 terlebih dahulu, pion D pukul pion C6, kuda F4, serang gajah di sini dan berlanjut dengan kuda E bergerak ke D5 untuk coba mendapatkan satu pion lagi. Dan juga menantang pertukaran ataupun mendukung pionnya melakukan skak terlebih dahulu kawan. Dan Stockfish menyarankan untuk pertukaran terlebih dahulu di sini. Setelah diambil balik dengan kuda, barulah kalian melanjutkan pion G pukul pion F5. Jadi tidak ada tempo lagi buat pion didorong maju. Tapi hitam memilih kuda sikat gajah G2, memberikan tempo pion F6 skak, raja mundur ke F8, baru menteri ambil kuda G2 menantang pertukaran, menteri menolak ke H4, dan di sini menteri bergeser ke F2 untuk perkuat blokade ancaman terhadap bentengnya juga kembali menantang pertukaran menteri. Di sini menteri G4 skak, raja ke H2, dan di sini benteng A bergeser ke D8, segera dikeluarkan merupakan opsi terkuat. Tapi memilih dengan menteri ke H5 skak, raja G2, selanjutnya gajah C4 untuk mencoba tekan kuda di petak D5 ini. Dan di sini kuda ambil pion B6, ancam gajah. Memilih dengan langkah kuda ke E6 kawan dengan opsi melakukan skak di sini diikuti kudanya nanti bergerak ke sini juga blokade akses benteng ini kawan di lajur E dan merelakan gajahnya kawan. Tapi tidak tertarik memilih dengan langkah benteng E4. Menyerang sekaligus bertahan untuk mempertahankan baris keempatnya sekaligus memperkuat untuk serangan pada gajah. Hitam masih mencoba dengan menteri G5 skak, raja ke H2 dan hitam menyerah di langkah ke-34. Kenapa menyerah kawan? Karena memang banyak tekanan. Posisi raja tidak aman, pergerakannya dijaga oleh pion,
kuda dalam posisi garbu gajah garbu benteng di sini kawan. Juga ada potensi menteri hitam ini terjebak, tidak mempunyai ruang lagi. Juga ada potensi benteng bergeser untuk memberikan ancaman skakmat di peta H8. Anggap contoh permainan ini dengan langkah gajah A6 dilanjutkan oleh hitam, maka ada ancaman menteri bisa jatuh kawan dengan langkah kuda skak terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk mendapatkan benteng. Kuda D7 skak, raja bergeser, dan menteri ini akan diusir kawan. Dan coba lihat, menteri tidak mempunyai ruang yang bagus lagi untuk bergerak. Kesini pun disikat oleh menteri dan tidak bisa diambil oleh pion karena posisinya kena pin. Kalau kesini pun ada benteng, ada kuda, kesini ada kuda. Di sini pun bergerak masih ada menteri kawan yang mencoba mengawal ataupun ada kuda juga di sini sudah tidak bisa bergerak lagi. Kesini pun ada pion, jadi posisi menteri terjebak kawan. Kalaupun bergeser ke sini sekak, ada benteng kawan dan sudah tidak lagi mempunyai peta yang bagus. Posisi menteri terjebak. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Game ini kalian akan mendapatkan menteri di langkah berikutnya. Dan kontrol waktu pun juga tidak memungkinkan bagi hitam untuk bertahan. Oke, itulah kawan permainan beringas dari Yu Yang Yi dengan serangan badai pionnya di sisi kanan. Memang sangat beresiko dengan posisi raja yang sangat terbuka. Tapi posisi raja hitam terlihat tertutup, tapi sudah tidak nyaman lagi posisinya kawan. Sedangkan raja putih masih ada menteri, ada benteng di sini bisa menjaga pertahanannya. Oke, semoga permainan dari atau ide-ide dari Yu Yang Yi tadi bisa jadi referensi kalian untuk membongkar permainan struktur Villacento yang juga kita lihat kemarin permainannya Fischer kawan. Untuk membongkar struktur Villacento ini dengan cara serangan badai pion kawan. Pion-pion di sisi kanan depan raja didorong semua. Walaupun terkesan posisi raja kita terekspos juga, telanjang juga, tapi dengan langkah-langkah presisi dari Yu Yang Yi ini kawan, posisi raja hitam walaupun tertutup sudah tidak nyaman lagi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.